Selamat datang di Sigma Story. Terima kasih sudah menyempatkan waktu, semoga kalian diberikan kesehatan dan keberkahan yang tiada henti. Di video ini akan membahas kasus Jiang Gei. Pada tahun 2015, seorang warga negara Cina berusia 23 tahun yang bernama Jiang Gei datang ke Jepang untuk mengejar mimpinya. Setelah menghabiskan 1 tahun di lembaga bahasa, pada tahun berikutnya, yaitu 2016, Jiang Gei diterima di program magister Universitas Hosei yang terkenal dengan jurusan hukum. Ia memulai kehidupan mandiri di Nakano, Tokyo, yang dekat dengan kampusnya. Tentu saja, hidup sebagai mahasiswa internasional tidaklah mudah bagi Jiang Gei. Ia menghadapi keterbatasan dalam berbahasa dan merasakan kesepian karena berada di negara asing. Untuk mengatasi hal tersebut, Jiang Gei sering berteman dengan rekan-rekan mahasiswa internasional lainnya yang juga berasal dari Tiongkok yang mengalami situasi serupa dengannya. Di antara mereka, ia memiliki teman perempuan yang sesuai dengannya, yaitu Liu Xin. Mereka tinggal berdekatan dan berasal dari provinsi yang sama yaitu Shandong. Ternyata yang mengejutkan di masa lalu mereka juga bersekolah di SMA yang sama. Dengan saling mengandalkan, mereka berusaha melewati masa studi mereka. Pada bulan September 2016, Liu Xin meminta bantuan dari Jiang Gei. Dia menceritakan bahwa 3 bulan yang lalu, ia memiliki seorang pacar bernama Chen Shifeng yang juga merupakan mahasiswa internasional dari Tiongkok. Pada saat itu, mereka tinggal bersama di apartemen. Namun, mereka sering kali bertengkar dan Liu Xin mulai menyadari bahwa mantan pacarnya sering melakukan kekerasan terhadap dirinya. Sebagai hasilnya, Liu Xin memutuskan untuk meninggalkan apartemen tersebut dan tinggal di rumah bos restoran tempatnya bekerja sebagai pekerja paruh waktu. Walaupun begitu, Liu Xin merasa tidak bisa terus bergantung pada bosnya dan juga tidak aman tinggal sendirian. Situasi ini terjadi akibat perilaku obsesif Chen Shifeng, mantan pacarnya, yang masih berlanjut setelah putus. Akhirnya, Liu Xin meminta bantuan kepada temannya, Jiang Gei, agar dapat tinggal bersamanya. Setelah mendengarkan ceritanya, Jiang Gei menenangkan Liu Xin dan dengan senang hati memberikan izin untuk tinggal di kamar apartemen yang dia sewa. Sejak tanggal 2 September, mereka hidup sebagai teman sekamar dan Liu Xin merasa lebih aman dan nyaman tinggal bersama Jiang Gei. Mereka saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Selama beberapa bulan tinggal bersama, Liu Xin dan Jiang Gei menjadi teman yang sangat dekat. Mereka sering berbagi cerita, bersenang-senang bersama, dan saling mendukung dalam upaya menghadapi kesulitan. Liu Xin sangat berterima kasih kepada Jiang Gei atas bantuan dan dukungan yang diberikannya. Tinggal bersama, Jiang Gei telah membawa perubahan positif dalam kehidupan Liu Xin. Liu Xin kini lebih termotivasi untuk mencari pekerjaan paruh waktu yang lebih stabil serta meningkatkan kemampuan bahasa asingnya. Meskipun kadang-kadang masih timbul rasa cemas dan kekhawatiran akibat sikap obsesif mantan pacarnya, Liu Xin yakin bahwa dia mampu menghadapinya dengan bantuan dari Jiang Gei dan dukungan dari teman-temannya. Secara keseluruhan, Liu Xin merasa sangat berterima kasih dan bersyukur telah bertemu dengan Jiang Gei yang memberikan bantuan dan dukungannya. Liu Xin sangat bersemangat untuk bisa membalas kebaikan yang telah diberikan oleh Jiang Gei di masa yang akan datang. Tinggal bersama Jiang Gei menjadi titik balik dalam hidupnya, memberikan kekuatan dan keberanian bagi Liu Xin untuk menghadapi masa depan yang lebih cerah. Namun, kegiatan menguntit ini tidak berhenti, tidak peduli di mana Liu Xin berada. Chen Shifeng terus mengunjungi apartemen Jiang Gei, mengetuk pintu dengan keras, bahkan mengganggu ketenangan mereka dengan mengintip secara diam-diam. Setelah 2 bulan berlalu, pada tanggal 2 November pukul 3 sore, Chen Shifeng sekali lagi datang ke apartemen Jiang Gei. Kali ini, Jiang Gei sedang tinggal sendirian di rumah dan merasa sangat terganggu. Oleh karena itu, Jiang Gei memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini ke polisi dan meminta bantuan. Dia juga memberitahu Liu Xin melalui pesan tentang situasi ini. "Pacarmu datang lagi. Kali ini aku akan melaporkannya." Namun, sikap Liu Xin agak aneh. Sebaliknya, dia malah mencoba mencegah hubungan persahabatan mereka berakhir. Ternyata, Liu Xin merasa takut bahwa jika polisi datang, dia akan diusir dari apartemen karena tidak terdaftar sebagai penghuni dalam kontrak sewa. Jika pemilik rumah mengetahuinya, hidup bersama temannya bisa berakhir. Melalui pesan, Liu Xin berusaha meyakinkan Jiang Gei bahwa dia tidak ingin menimbulkan masalah besar.
Akhirnya, Jiang Gei menutup mata lalu menghela nafas dan memutuskan untuk tidak melaporkan masalah tersebut ke polisi. Tetapi dia menceritakan kejadian ini kepada ibunya bernama Zhang Churyun, yang menyarankan agar dia berhati-hati. Malam itu, setelah selesai bekerja, Liu Xin harus pulang sebelum jam 11 malam. Namun, pada sore hari dia merasa sangat gelisah akibat kekacauan yang disebabkan oleh Si Feng. Ia meminta Jiang Gei untuk menjemputnya. Pada pukul 11.10 malam, Jiang Gei menunggu Liu Xin di dekat tempat kerja Liu Xin. Jiang Gei dan Liu Xin sedang pulang bersama melalui lorong sempit yang panjang di sebuah gedung apartemen. Tanpa disadari, ketika mereka tiba di apartemen, mereka sudah memasuki tanggal 3 November pukul 12.05 tengah malam. Namun, mimpi buruk sedang menanti mereka di apartemen tersebut. Di suatu sudut, Si Feng telah bersembunyi di dekat pintu apartemen sambil memegang pisau. Segera setelah mereka melihat Si Feng mengikuti mereka, Jiang Gei berusaha menghindar. Dia menemukan tanda-tanda bahaya dari Si Feng dan mencoba berlari ke dalam apartemen, tetapi kecepatannya terhalang oleh keberadaan Liu Xin yang berada di depannya. Saat mereka mencoba masuk ke dalam apartemen, Liu Xin mencoba mengunci pintu. Jiang Gei dengan cepat mencoba masuk dengan menyelipkan kakinya ke celah pintu, namun Liu Xin dengan kasar mendorongnya. Akhirnya, Jiang Gei terjatuh dan ditinggalkan di luar pintu apartemen sendirian. Si Feng akhirnya menjadikan Jiang Gei sebagai sandera dan saat dia menghadap ke arah pintu di mana Liu Xin berada, dia berbicara dengan keras untuk menarik perhatiannya. Namun Liu Xin tidak memberikan reaksi apapun. Si Feng menjadi sangat marah dan kemarahannya ditujukan kepada Jiang Gei yang tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Si Feng menggenggam pisau dengan kuat dan menusuk ke leher Jiang Gei sebanyak 12 kali. Jiang Gei jatuh dengan luka lebih dari 10 cm di lehernya. Pada saat ini, apa yang dilakukan oleh Liu Xin? Yang mengejutkan adalah Liu Xin tetap diam tanpa melakukan tindakan apapun untuk menyelamatkan Jiang Gei, bahkan membiarkan pintu tetap terkunci. Tentu saja, bukan hal yang mudah untuk membuka pintu dan keluar dalam situasi di mana pelaku dengan pisau sedang beraksi. Dalam kejadian tersebut, ada beberapa poin yang sangat mengejutkan dari perilaku Liu Xin. Pertama, dia tidak segera menghubungi polisi atau keamanan apartemen ketika Jiang Gei berteriak kesakitan meminta tolong. Selain itu, dia juga meninggalkan Si Feng dan Jiang Gei di ruangan yang sama tanpa pengawasan. Ketika Jiang Gei berhenti berteriak dan yakin Si Feng telah pergi melalui lubang intip pintu, baru saat itulah dia berteriak dan melaporkan kejadian kepada polisi. Namun, yang sangat tidak bisa diterima adalah bahwa Liu Xin tidak pernah keluar dari pintu depan, dan akhirnya Jiang Gei meninggal akibat kehilangan banyak darah dan syok. Tidak lama setelahnya, Chen Shifeng yang melarikan diri dari tempat kejadian pun ditangkap oleh polisi. Di sisi lain, ibu Jiang Gei yang mendengar berita buruk tentang putrinya segera terbang dari Cina ke Tokyo. Namun, sikap teman putrinya, Liu Xin, sangat tidak dapat diterima oleh ibu Jiang Gei. Liu Xin bahkan tidak menghadiri upacara pemakaman putrinya. Liu Xin sengaja menghindari kontak dengan keluarga korban. Tidak ada ekspresi belasungkawa atau permohonan maaf yang dia sampaikan sedikit pun. Hal itu sudah sangat tidak termaafkan. Selain itu, Liu Xin memberikan kesaksian di pengadilan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri di mana dia tidak mengenal Chen Shifeng. Dia bahkan berbohong dengan mengatakan bahwa dia tidak mengunci pintu depan saat kejadian berlangsung. Namun, kebohongan ini segera terungkap karena saat dia membuat laporan kejadian kepada polisi, diketahui bahwa dia telah mengunci pintu saat itu dan mengenal Shifeng. Tentu saja, pelaku yang sangat berdosa dalam kejadian ini adalah Chen Shifeng yang dengan kejam membunuh Jiang Gei. Tetapi sikap Liu Xin yang tetap berkelakuan angkuh bahkan setelah kematian temannya juga cukup untuk merobek hati keluarga korban. Betapa tidak masuk akalnya. Sang ibu yang marah memutuskan untuk mengungkapkan kasus ini kepada publik. Dia mengkritik Liu Xin yang hanya menyaksikan kejadian tersebut melalui media sosial, mengumumkan kematian putrinya disebabkan oleh mantan Liu Xin, dan Liu Xin hanya menonton saja. Dalam proses ini, informasi pribadi Liu Xin terungkap dan dia menerima banyak kecaman dari netizen. Karena hal ini, Liu Xin mengubah namanya menjadi Liu Moxi, tetapi hal ini juga segera diketahui. Ketika Liu Xin mengetahui hal ini, dia juga marah.
Dia menolak untuk bekerja sama dalam penyelidikan bahkan menimbulkan kericuhan dengan ibu Jiang Gei, Zhang Churyun. Liu Xin lalu mengirim pesan kepada ibu Jiang Gei, "Bibi, apakah pangsit yang dibuat dengan darah itu enak?" Tindakan yang dilakukan oleh Liu Xin sangat tidak bermoral, seperti mengirim pesan provokatif yang mengingatkan putrinya yang meninggal karena kehilangan banyak darah. Tentu saja, hal ini menimbulkan kejutan besar dalam pikiran ibu Jiang Gei setelah menerima pesan ini. Selain itu, Liu Xin juga mengirimkan daging merpati, punggung babi, tendon sapi, dan leher bebek kepada ibu Jiang Gei sebagai hadiah perayaan. Merpati adalah julukan yang digunakan oleh Zhang Churyun ketika memanggil Jiang Gei. Leher adalah bagian tubuh yang tertusuk ketika Jiang Gei meninggal. Tindakan konyol seperti ini tidak hanya terbatas pada Liu Xin. Keluarga Liu Xin juga mengatakan kata-kata kasar kepada ibu Jiang Gei seperti Jiang Gei mati secara singkat tidak ada hubungannya dengan putrinya. Tidak ada hubungannya dengan Liu Xin dan kita. 9 bulan setelah insiden, pada tahun 2019, berkat perantaraan media Cina, Liu Xin dan ibu Jiang Gei mencoba bertemu dan berbicara. Namun, Liu Xin terus-menerus mengeluh tentang keadilan dan kerugian tanpa menunjukkan rasa menyesalnya, yang semakin memperburuk situasi emosional mereka. Sebaliknya, Liu Xin bahkan mencela ibu Jiang Gei karena menjual anak perempuannya. Menyebutnya sebagai ibu yang menjual diri untuk uang karena menerima sumbangan uang tunai sekitar 10 juta won dari orang-orang yang membela dirinya. Sekarang, bagaimana hukuman yang harus diberikan kepada pelaku, Xi Feng? Pada tanggal 12 Desember 2017, Pengadilan Wilayah Tokyo, Jepang, menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun kepadanya atas tuduhan pembunuhan dan ancaman. Namun, keluarga Jiang Gei terus menderita. Alasannya adalah Liu Xin telah membuat akun anonim di media sosial untuk menyalahkan ibu Jiang Gei dan Jiang Gei sendiri. Bahkan menyebarkan desas-desus tidak berdasar bahwa Jiang Gei adalah seorang lesbian yang mencintainya. Tindakan ini merupakan bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap korban dan keluarganya. Namun, klaim yang tidak masuk akal yang dibuat oleh Liu Xin adalah bahwa Chen Xifeng sebenarnya menargetkan Jiang Gei dan bukan dirinya sendiri. Berdasarkan pernyataan Liu Xin, bahwa Jiang Gei diklaim memberitahu Xifeng bahwa Liu Xin akan menjalani operasi karena kehamilannya dan meminta sejumlah uang kepadanya. Namun, klaim permintaan tersebut tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, hakim memastikan bahwa tujuan sebenarnya dari Xifeng adalah Liu Xin dan bukan Jiang Gei. Klaim ini tidak masuk akal. Akhirnya, Zhang Churyun tidak bisa lagi mentoleransi penghinaan tersebut. Pada tanggal 28 Oktober 2019, ia mengajukan gugatan terhadap Liu Xin. Pada bulan Desember 2022, Pengadilan Rakyat Kota Qingdao, Cina, memutuskan bahwa Liu Xin bertanggung jawab atas kematian Jiang Gei. Reaksi yang beragam mulai dari kejutan hingga sorak-sorai muncul di seluruh Cina. Tindakan Liu Xin memang sangat melampaui batas-batas yang wajar. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bahwa tanggung jawab ganti rugi juga ditetapkan meskipun Liu Xin bukan pelaku utama. Alasan putusan pengadilan adalah bahwa antara Liu Xin dan Jiang Gei terdapat hubungan khusus antara penyelamat dan korban yang diakui dalam hukum perdata. Untuk menjelaskannya lebih rinci, Jiang Gei menerima permintaan Liu Xin untuk tinggal bersama meski ia menyadari ada bahaya, dan ia dengan senang hati memberikan tempat tinggal. Hal ini menyebabkan terbentuknya hubungan hukum perdata yang khusus didasarkan pada persahabatan dan kepercayaan timbal balik mereka di mana keduanya memberikan dan menerima bantuan satu sama lain. Karenanya, Liu Xin memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan dan memberitahu tentang bahaya, namun justru membuat Jiang Gei terjerumus dalam bahaya yang lebih besar. Ia menghalangi laporan polisi dan melewatkan kesempatan untuk menggunakan kekuatan penegak hukum dan bahkan mengunci pintu agar Jiang Gei tidak dalam kondisi aman. Dalam menggabungkan semua situasi ini, hakim memutuskan bahwa Liu Xin turut bertanggung jawab atas bahaya yang menimpa Jiang Gei. Tuduhan Liu Xin atas provokasi keluarga Jiang Gei melalui pesan dan media sosial juga diakui. Karenanya, pengadilan di Cina memutuskan bahwa Liu Xin harus membayar ganti rugi ekonomi dan emosional sebesar 1,3 miliar won kepada keluarga Jiang Gei. Sekarang sudah lama sejak kematian Jiang Gei. Jika Liu Xin benar-benar memperhatikan Jiang Gei, bahkan hanya dengan sedikit kepedulian, maka dia tidak perlu bertanggung jawab atas kematian Jiang Gei sama sekali.
Saya penasaran apakah saat ini Liu Xin dan keluarganya benar-benar merenung dalam hati dan merasakan duka atas kematian sahabat mereka yang pernah tulus membantu. Itulah kisahnya, terima kasih telah menonton.